Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Tanah Bumbu akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saubari dari SD Negeri Karangintan. Perkenalkan, nama saya Samsudin Fajri dari SDIT Dia Elwida. Perkenalkan, nama saya Muhratul Jarniah dari TK Islam Alwiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah kalau kita semua dalam keadaan baik. Pagi ini ada sesi coaching bersama saya Pak ya. Betul. Saya berencana nanti akan melakukan coaching bersama Ibu Jarniah. Seperti itu. Oke. Baik Pak, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak Ibu kembangkan. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan pada pagi ini. Nah, apakah Bapak sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Pak, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia yang menjadi pengamat saya melakukan coaching bersama Ibu Jarniah nanti. Baiklah, sebelum kita memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bapak. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan saya lakukan nanti. Baik Pak. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati saat Bapak melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kemudian kita ketahui bersama bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi rencana, aksi, dan tanggung jawab ya Pak ya. Siapa? Selanjutnya saya akan mengamati apakah Bapak melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Pak ya. Siapa? Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan dengan aktif. Nah, jadi Bapak ini perlu nanti mendengarkan dengan rasa Pak ya, yaitu receive as summaris appraise. Nah, sedangkan receive itu artinya menerima pernyataan-pernyataan dari coach. Kemudian selanjutnya izinkan saya bertanya, pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Ya Pak, saya rasa saya sudah cukup jelas dengan topik yang Bapak sampaikan. Lalu saya juga akan melakukan coaching hari ini. Saya ingin 3 kompetensi yang saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan aktif. Seperti itu Pak. Baik Pak, dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi itu bagian mana yang secara spesifik akan Bapak kembangkan itu nanti? Jika dikatakan spesifik, mungkin yang akan saya sampaikan ini observasi adalah pada bagian memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif Pak. Baik, berarti fokus kompetensi coaching yang ingin Bapak laksanakan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot serta mendengarkan dengan aktif. Benar. Kemudian selanjutnya, seperti apa indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak sampaikan nanti? Indikator ketercapaian yang pertama yang saya nanti yakni mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar. Jadi daripada berbicara saya lebih banyak mendengarkan, serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan terbuka serta berbobot. Seperti itu Pak. Baik, demikian kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai. Yang ingin saya observasi selanjutnya yaitu melaksanakan coaching bersama Ibu Jarniah nanti. Setelah
selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang tentang hasil proses coaching yang sudah Bapak laksanakan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, pagi juga Pak Fajri. Alhamdulillah kabar saya baik. Kabar Pak Fajri sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Baik, kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya Bu. Iya Pak, siap. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Ibu diskusikan atau fokuskan? Sejujurnya saya itu sangat tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan saya itu membuat saya ingin mencari solusi yang lebih efektif. Baik. Tentu saya sangat menghargai kejujuran Ibu. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajah solusi bersama ya Bu. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam dari ini? Ada Pak, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja. Baiklah, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya Bu. Siap Pak. Oke, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching hari ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam presentasi di depan umum. Baik, jika ingin meningkatkan kemampuan presentasi, definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan seperti apa? Saya ingin presentasi saya itu lebih percaya diri dan Ya. membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Bagus. Apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Saya ingin presentasi saya itu lancar, saya tidak gugup, Benar. terus saya juga mendapat feedback positif dari audiens. Baiklah, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi? Karena saya merasa sering gugup, akhirnya saya lupa kata-kata yang mau saya presentasikan. Baik. Ceritakan Bu, coba bisa diceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu bisa muncul. Nah, rasa itu rasa takut, tidak bisa memberikan Ya. kesan positif terhadap audiens. Ya. Terus membuat saya itu gugup. Terkadang saya juga merasa tertekan dalam menyampaikan materi yang sempurna. Paham. Lalu bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut saat melakukan presentasi? Biasanya ada yang membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih baik lagi. Terus mengenai tantangan yang saya hadapi, saya juga merasa didengar dan sangat didukung. Baik, kita akan bersama-sama Bu ya mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Ada Pak, saya harus mempersiapkan materi presentasi lebih baik lagi. Berlatih presentasi misalkan di depan cermin Ya. dan mencari feedback dari teman atau mentor. Bagus Bu. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi nantinya? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan lebih baik lagi. Berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya merasa mampu mengatasi rasa gugup saya. Baik. Apa strategi yang Ibu gunakan nantinya untuk mencapai tujuan presentasi itu? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus mengenai intonasi dan gerak tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya. Baik, itu langkah-langkah yang sudah sangat baik yang bisa Ibu laksanakan. Lalu rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini? Nah, baik Bu, hari ini kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen terhadap rencana yang akan Ibu lakukan, rencana aksi yang sudah Ibu buat tadi?
Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin dan mencari feedback dari teman atau mentor. Baik, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong, motivasi, dan pemantik perbaikan. Baik, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, akan tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dan berkomunikasi efektif, Pak. Baik, apa ada yang bisa ditambahkan atau sudah cukup, Bu? Saya rasa sudah cukup. Oke, baik, Bu. Terima kasih atas waktu hari ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita bertemu hari ini, kemampuan Ibu dalam melakukan presentasi setelah ini bisa lebih baik kembali. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Jarnia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak Sabari. Luar biasa tadi coaching yang Bapak laksanakan. Alhamdulillah. Sangat bagus sekali. Bagaimana perasaannya setelah melaksanakan coaching tadi? Baik Pak, setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Coach C, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi Coach C itu bisa tersampaikan dan menemukan solusinya. Alhamdulillah Pak ya. Baik, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bapak harapkan pada kompetensi Bapak tadi, apa yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap proses Coach C, yaitu dengan mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita. Jadi sudah tercapai ya tujuan atau indikator pengembangan yang Bapak harapkan ya. Baik Pak, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak ya. Baik Pak, silakan. Berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Bapak laksanakan tadi sudah berjalan dengan baik, di mana Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita. Nah, kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu, kemudian mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan juga memancing beliau untuk berkomitmen dan bertanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Bapak juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, di mana tadi saya lihat Bapak fokus dengan coach, artinya Bapak sudah melakukan kesadaran penuh atau kehadiran penuh dan sudah menyerahkan dengan aktif. Dan juga Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot seperti yang sudah disampaikan pada saat praobservasi. Menurut saya itu sudah sangat baik Pak. Lakukan, kemudian Bapak juga sudah mampu mencapai dengan harapan-harapan Bapak. Saya senang mendengarkan Pak. Terima kasih atas umpan balik yang Bapak berikan. Sama-sama Pak ya. Dan dari hasil coaching yang baru saja kita lakukan, kompetensi apa lagi yang Bapak kembangkan berikutnya? Baik Pak, rencana ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan berikutnya itu dengan lebih memahami lagi alur tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baiklah, semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak. Nanti semoga Bapak bisa mencapai kompetensi yang diharapkan dengan memperbanyak praktik coaching. Baik Pak, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan praktik coaching yang lebih baik lagi. Baik, apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup Pak. Terima Baik. kasih banyak. Baik, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.